Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, hari ini ada sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tidak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Miryani dan Mail Saputra. Ini teman-teman, kasus ini begitu banyak sekali, rame diperbincangkan di berbagai media sosial. Mau pakar hukum, ahli hukum, praktisi, akademisi, bahkan bahkan ibu-ibu rumah tangga pun mulai memahami bagaimana proses peradilan di Indonesia ini. Benar, benar. Ini jadi bahan pembicaraan, tema di berbagai komal, di berbagai media sosial. Namun saya juga termasuk di dalamnya. Tetapi arah pembicaraan saya atau tema yang saya buat jelas-jelas mengedukasi, mengedukasi dari orang yang tidak tahu hukum menjadi paham, kemudian dari orang yang tidak tahu permasalahan jadi paham. Kita membuat sebisa mungkin, ya sebisa mungkin dipahami oleh masyarakat. Bisa saja saya menggunakan bahasa-bahasa yang ya mungkin bahasa-bahasa akademik, tetapi yakin dan percaya bahwa masyarakat pada umumnya nanti tidak akan memahami. Maka saya menggunakan cara-cara seperti yang saya lakukan sekarang. Dengan bahasa yang sederhana, pelan-pelan, dan eh, dengan upaya merangkai kalimat per kalimat untuk memberikan penjelasan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda komal atau tema perdebatan di media sosial yang menurut pandangan saya ini tidak mendidik. Menurut pandangan saya ini tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat, tapi justru menimbulkan permasalahan baru. Menimbulkan permasalahan baru. Ini ya teman-teman ya, nanti kita akan komal juga, tetapi dengan kondusif, ya dengan kondusif, pencerahan dan pemahaman. Tetapi beda dengan yang ini ya. Silakan Anda saksikan sendiri bagaimana Anda melihat komal seperti ini. Ini saya mendapatkan dari media sosial baru saja kemarin, dan saya tayangkan ini sengaja saya tutup ya teman-teman, saya tutup. Berikut ini. Kalian semua di sini jangan tinggi kali cakap itu satu. Aku tidak peduli kau punya law firm. Silakan kau bela dirimu, tapi jangan seakan-akan kau orang yang tinggi ilmu, tapi kau berhak untuk ngejudge orang. Aku 2 kali bang tersinggung sebenarnya dengan kalimatmu kayak kemarin. Kalian sebagai pendukung Niki harus Semalam itu bagian saya nggak bicara sama kamu, sama orang yang typing di bawah aku, kamu jadi kau kesinggung. berbicara porsimu adalah di bidang hukum, tapi kau tidak perlu kalimat-kalimat yang tanpa kau sadari itu nggak enak didengar. Kau kan orang berpendidikan bang, padat ilmu kau ini kan, bukan tinggi ilmu lagi bilang, padat ilmu. Kayak tadi, saya tidak peduli dengan kalian di sini semua. Kau kan berurusannya tidak dengan semua, tapi kau pukul ratakan. Emosi kau lebih tinggi daripada ilmumu. Saya sebut nama tadi, saya nggak sebut nama kau di sini. Saya tidak peduli dengan kalian semua di sini. Kau bilang, janganlah kayak gitu. Kita kan nggak ada masalah. Cuman abang sering kali kepleset gitu. Abang kalau mau sok jagoannya karena perkara kau banyak ilmu ya, jujur aja gue bilang bang, tai itu semua sama aku. Banyak cakap soal ilmu ya bersidang aja bang. Daripada lompat komal sana, lompat komal sini. Jangan kalau orang respect, abang anggap aku kayak tai.
Kemarin aja abang ngomong udah nggak enak juga bang sekali. Salah kau Enggak, mengiring kau opini di sini dengar membel. Aku kau bilang dengar itu aku. sama Jangan kau typing, aja bukan yang sama bisa kau udah gue nyanyikan jelasin. orang, kau dengar aku. Hah? Kau mau setinggi apapun ilmu Berapa kamu, gitu begitu Gitu lah kamu jadi tetap orang kau capek-capek tetap kau tai. pendapat Lanjut, hukum saya Om, semalam. Kau. Kau jelekin pula aku di sini. Memang kau jelek, Memang kau jelek memang kok. kau jelek. Gampang kau kalau aku nggak suka masuk ruang Memang ilmu kau tinggal jelek. diblokir aja. Aku tidak ada Iya, apa-apa, lu tidak suka kau berkeliaran di tapi rumahnya cakap kau. masalahnya. Mau kau padat ilmu hukum seperti apapun, tapi kalau kau tidak bisa memanusiakan orang lain, kau tuh tai. Ngerti kau? Emang Ombel. Nggak tahu Masa kau dari kemarin kau bercakap, kau sadar nggak kenapa ku off kan live-ku? Kau petantang petenteng, kau ngasih makan aku? Enggak. Kena lau. Kemarin dia ngomong, kalian ini sebagai pendukung Niki harus cerdas. Kau sadari, kau pahami setiap manusia kita punya porsinya masing-masing. Kalau bicara hukum, aku bertanya, berarti karena aku tahu. Kau mengerti dan paham. Kamu nggak tahu Itu pernyataan itu porsimu. saya Ya, sampaikan kalau setelah bahas sekarang pas, pendukung baju, Nikita Mirzani itu porsiku. bodoh. Tapi tidaklah layak, tidaklah Udah, layak saya giliran dari bicara. orang yang memiliki padat ilmu. Host. Berbicara Saya mau- soal cerdas atau Dari tidak. tadi kau udah Terlalu ngomong. membelin Banyak ini. Udah cakap ngomong kau. kamu, Apa? Saya ngomong ya. Iya, dari tadi kau udah ngomong ya. Jadi gini, Os. Kau ngancing-ngancingan orang Kalau bisa kau sekiranya dianjingkan kalian balik lagi, mereka Boy. bahasa saya Mana tidak nyangkau? berkenan dengan Pengacara kalian, apa kayak kalian jangan advokat apa memakai kayak rasa kau? kalau saya itu Jumpa di reel sama saya kontra sini, dengan anjing. kalian. Advokat apa kayak kau Kalau ini? saya merasa Tanya sama tidak kau. pantas, saya menasihatin Advokat saya, apa bukan kayak cara kau seperti ini. Kayak Elang sama El, profesi seorang ngomong saya advokat itu penjilat, adalah sana profesi ke yang sini mulia, gitu loh. Tapi kau Emang kamu dua memalukan. kaki. Kayak mau Kau tidak membot bisa ini. menjawab Bentar, lawan satu-satu debatmu, ngomongnya saya belum maka selesai. kau mengatakan Kalau dia membot anjing. nggak suka dengan RD, Tahu blokir kau. aja. Tinggal Emang saya blokir, dilarang masuk blokir, komal sini komal banyak sana. Emang bentuk. sih menurut Bukan orang kau yang kok. saya pahami ketika saya menyampaikan pendapat hukum, orang juga diuntungkan dengan pendapat Lalu hukum yang saya. Anda Tapi kenapa kalian kumpulkan membuli di saya di WA sini? itu apa? Tujuan Jadi Anda? orang-orang yang kamu Awalnya kumpulkan masalah di dengan WhatsApp. kritik, kalian mengkambing hitamkan. Ya jangan lupa ya, jangan lupa ya. Kemarin aku ada loh di Ya. percakapan itu. Nikita Mirzani itu untuk apa? Nah, Anda Apa selalu coba? menunjukkan barcode untuk dikumpulkan di grup WA. Itu tujuannya untuk apa mengumpulkan Tujuannya tes untuk Nikita apa? Mirzani dengan barcode? Biar kekumpul Apa grup. itu Kak Pororo? Ada, Aku ada. juga ya. Nanti Aku ku kirim juga, sama aku juga. Mami. Itu untuk juga apa? Aku bongkar. kirim sama Mami. Aku kirim sama Mami. Dia ngumpulin ini aku katanya juga ya. untuk buka grup. Fans Yang Nikita Mirzani semua. menjelek-jelekan lah, Aku kirim kalau sama Mami request. sekarang. yang Mau kedua, ngapain ngumpul-ngumpulkan ini? Nggak tahu makanya, nggak tahu ada boleh maksud boleh apa. speak up Aneh, juga kan? nggak yang lain? Boleh Banyak speak up yang lain bacot boleh kan? kalian ini. Kalau saya memang salah, kalian laporin saya. Boleh nggak speak up saya yang mau lain? bilang kalian apa? Boleh dong. Sini Berapa kali kau coba. kurang acara? Yang saya mau bertanya, yang kalian rugikan sama saya itu apa coba? Orang Saya sini bertanya. datangin ke kantor saya, kau nantangin orang sini datangi kantor Ya saya. iyalah, kalau banyak Mana bacot jumpa laporin saya tengah tuh. lah. Saya menyerang Jumpa verbal segala tengah lah, macam. biar Bisa nggak pro, kalian orang laporin gila saya? mana saya? Tadi katanya banyak budget suruh Tanya ketemu. sama orang gila Barusan mana? si terang Jumpa ngomong gitu loh, tengah, biar pendukungnya pro. Nikita Mirzani bodoh gitu loh. Ya kamu juga bodoh. Satu-satunya orang yang menyangkal itu. Jangan sampai kita dikatakan bodoh oleh si terang gitu loh. Ya kan kau ngomong bodoh, jelek. Bingung saya. Jelek, bodoh. Nah, Kau kalau begini, kau tuh tuh kalau siang hari kau berusaha tuh mendekati pendukung-pendukungnya NM tuh. Kalau udah malam hari, kau udah ke sebelah tuh, udah nyebrang tuh kayak tadi tuh. Udah nyebrang tuh bacotanmu kayak tadi. Ya. Coba kalian amati Udah omongan lah. si Elang sama Kita tuh udah si tahu El lu ini. kayak apa. Nggak Mau aku ada bongkar nilainya. yang lain? Mau nggak aku bongkar yang Hanya lain? Mau. memprovokasi saya, membenci Mau saya, nggak aku bongkar yang menjatuhkan saya. lain? Di sini apa Pertanyaanku. poinnya? Mau. Coba. Mau nggak aku bongkar yang lain? Mau. Ya. Yakin? Diam lang. Aku mau tanya, maksud Bang Astagfirullahaladzim. Erdelau mengumpulkan fans Nikita Mirzani dengan menunjukkan barcode itu untuk apa ya? Ya, catat tuh Tadi dosa kalian tuh sudah kan mengiring orang saya sebagai sekarang penjilat. Catat tuh, saya tagih nanti astagfirullahaladzim, deh menjadi kalian tuh. Syaiton. Enggak, saya mau tanya itu maksudnya apa? Iya, maksudnya tadi bikin barcode tuh buat apa, Bang? Ayo jawab aja itu. diem. Maksudnya bikin barcode tadi buat apa? Kepalaku. Kita ketemu. Ayo. Buat apa, Bang? Bang RD Bang. ditungguin Dedi katanya nanti nyanyi lagi malam bareng. Oh iya emang ya. Pas kamu Udah itu aku paling jijik loh kalau ada orang kalian mencoba menjatuhkan saya, berasa tinggi kau ya. Berapa kau makan sepapan, sepabrik? kena lah, baru dong penjilat turun kan. Ayo jangan main-main. Kita ketemu. Jadi pecah-pecahin pala. Jadi enggak, ayo. Aku malam ini mau ke Bulungan. Besok malam aku Kamis ke Pengadilan Negeri, malamnya aku ke Levos Kemang. Kita ketemu ya. RD Lau. Ketemu kita, anjing kau. Ada advokat ngomongnya anjing-anjing. Advokat macam apa kau? Tolol. Gak ada mannernya. Cara ngomongnya Oke. aja begitu. Makan aku Iya. pendukungnya ada Jadi Sahiteru nggak ada jadi gini, mana. Bang RD ya. Orang-orang yang ada di sini mungkin sudah di atas dewasa barangkali.
Jadi omongan abang itu kadang nggak bisa ditolerir. Saya juga ikut tersinggung tadi gitu loh. Semuanya di sini gitu, nggak enak lah bang, gitu loh. Jadi kita ini gini. Abang profesinya advokat. Kita yakin dan percaya abang sampaikan itu sesuatu yang bisa dipercaya gitu loh. Tapi pada kenyataannya teman-teman sampai chaos begini karena apa? Berarti ada something yang membuat abang itu nggak bagus. Gitu bang. Gitu bang ya. Karena aku tahu Bang Elang itu seperti apa, Pororo itu seperti apa, Mambel itu seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang pemikirannya tidak pernah bengkok, menurut aku ya. Ini orang yang dari mana kau tahu kalau kami yang ada kami yang merekam ya? Bingung saya. Udahlah saya diem aja. Kalian Kau ngomong. ngatain kita merekam dari tadi kau ya. Saya di sini. Tahu itu dari tadi. Sampaikan Bang, kepada bentar, Lang. publik Bentar, Lang. tentang Bentar, Lang. Erdelo seperti apa. Iya, Silakan. Ya, aku hostnya udah nanya sama pingsan Bang tuh. Erdelo. Saya tidak akan keluar dalam Maksud Bang prinsip Erdelo saya. apa? Nunjukin barcode, Satu pesan ngumpulin saya pendukung untuk Nikita Mirzani teman-teman itu yang untuk keberatan apa? Erdelo masuk kepada ruangan kalian, blokir Dia saya nggak selesai. dengerin, dia kalau ngomong Dunia headsetnya ini bukan di itu 100 viewer, bukan 200 viewer loh. coba mute dulu. 285 juta. Dia nggak copot headset Sok, itu. saya diam. Saya terima kalian hina-hina saya. Bukan masalah Karena ini menghina atau sejarah tidak, dalam saya hidup saya ini, bertanya. saya dipersekusi Anda dalam sebuah nunjukin ruangan. barcode Silakan. untuk mengumpulkan Sampaikan pendukung yang Nikita Mirzani baik-baik, itu yang untuk jelek-jelek, apa? suka-suka kalian. Supaya Bang kalian Erde. puas. Bang Kan Erde, nggak gini aja didengar deh. kan? Biar orang ngomong nggak Saya didengar. mendengarkan. Izin Bang Erde, rekam Bang ya, Host Erde, ya. dengar Izin dulu rekam deh. ya. Ini pertanyaan menohok dari saya nih. Anda bener main dua kaki atau gimana? Atau main netral nih? Gua mau nanya, jawab aja bang. Bang Erdelo, tujuan Bang Erdelo itu nunjukin barcode itu untuk apa? Bang Erdelo kan Itu aja, Bang, pendukung dijawab. Nikita Mirzani itu untuk apa? Coba jawab. Soalnya kami nggak ada grup-grupan, nggak ada. Untuk apa grup-grupan? Iya nggak ada. Jadi Apa tujuan biar ada Anda mata-mata apa? di dalam kan? Nunjukin Bagaimana barcode kan itu untuk info-info apa? gitu bang? Saya melarang semua untuk nggak ada masuk grup-grup. Nunjukin barcode itu ngumpulin pendukung Nikita Mirzani untuk apa Bang Erdelo? Bisa menjelaskan? Tuh kan Ini nggak itu bisa kok jawab kan? pertanyaan saya. Enggak lah. Nggak bisa dijawab. Tuh, saksinya banyak kok. Apa nih? Profil Dan saya apa? gini ya, dan gini ya, dia bilang katanya kita yang merekam ya. Mana buktinya kalau kami yang merekam? Coba, mana? Kau jangan asal dabrus ya. Mana buktinya kalau kami yang merekam itu? Apa Itu ini? bukan RG ini apa tujuan Erdelo sendiri menggiring sampai membilang seperti itu dengan kata-kata seperti itu, tolong dijelaskan bang ya, jangan sampai ya kita ini menganggap abang itu seperti cacing yang berusaha menjadi ular begitu ya bang, tolong dijelaskan. Dengerin tuh. Oke, saya jawab. Senses. Oke, jawab ya. Saya berargumentasi berhadapan dengan orang tersebut. Tentunya saya punya etik. Apa saya harus sama dengan kalian ketika saya ketemu dengan orang itu, saya harus menjudging, saya harus mencaci. Kau jangan bilang Saya nggak seperti itu orangnya, bos. Muncung kau jangan Ya. bilang kalian. Kau menyampaikan di sini tadi Ilmu cacing kau jadi tinggi, ular. tapi cara berbicara kau kurang. Apa yang Tahu, berpotensi jangan bilang kerugian kalian. kepada kalian ketika saya Jangan berkomunikasi bilang dengan orang kalian, tersebut normatif otak kau loh. pakai. Kau kalau mau Melihatnya kemanusiaan, dalam kau manusiakan bentuk juga orang lain. bukan yang sekecil Banyak kalian kali melihat dari berserak kepleset, cakap kau. salah Lalat kau kata, bilang kalian, kesalahan kalian. segala macam. Kau Lihat sosok-sosok keseluruhan. jadi manusia bagus kau. Bang Senses pun Cakwang. kemarin merasa Bang diuntungkan RD, dengan Bang pembelaan-pembelaan RD. saya. Teman-teman merasa Bang diuntungkan RD. dengan pembelaan-pembelaan saya. Nggak ada Iya kan? keuntungan bang. Kalau Nggak ada kau nggak punya keuntungan, Bang. bahan, kan kalian cari bahan. Nggak ada, Bang. Orang yang bisa Nggak ada, direndahkan, Bang. orang yang bisa dihina, Kita nggak orang yang perlu bisa nyari dikritik, bahan, orang yang bisa Bang. ditertawakan. Lalap RD, Ya, kalau memang ini menjadi objek saya yang jadi objek, klien kau ya kan kan? di TikTok ini kan. Kalian Banyak harusnya yang cerita pakai kau hati buka-buka nurani. kayak gue Bang, katam Bang, kali aku. Bang. Nongkrong kau di Polda sana di kantin, tau kau? Banyak kali orang yang bermasalah dengan kasus hukum, belum ada penasihat hukumnya di pengadilan kau nongkrong. Ilmu-ilmu kayak gini udah di kepala Gimana sih? tau kau? Lagi ngomong Banyak di mute, cerita kau, kau lagi jangan ngomong bilang siapa sih kalian moderatornya? kalian. Nggak, aku mau Ngerti kau? nanya nih Bang RD nih. Jangan Bang RD sibuk kok kau bisa? minta mau dihargai kau tengok dari tadi gaya cakap tahu jangan enam. Sabar kakakku.
Sabar. Iya, Begini kita Bang gini Erdela, loh, sementara Bang. rekaman ini Boleh sendiri nggak? Bang Bentar, Erdela bentar. ya. Udah, host, Boleh Rekaman nggak? ini udah nyebar di Capek YouTube saya Bang. ladeninya, Itu ngomong banyak gini di salah, YouTube. pembelaan salah. Jadi Abang jangan Jangan menyalahkan gitu rekan-rekan di Bang. atas Abang ini. omongan Abang harus Jadi memang sudah ada dijelasin di YouTube. dong. Kita semua dengar soalnya Bang. Jadi tadinya saya istilahnya menghormati ya Abang ini sebagai pengacara. Tapi setelah mendengar ucapan Abang dengan Fitri yang Abang bilang, Kak Fitri kalau bikin Fitri saya suka loh. Suka di mananya Bang? Bang, dia selalu klarifikasi dengan dirinya sendiri. Dan dia bilang katanya dia tidak pernah klarifikasi. Terus buktinya tiap hari dia bikin VT apa Bang? Terus Abang, saya kaget loh Abang mengeluarkan statement yang tadi ngomongnya kasar. Bang, maaf, Abang ini lawyer. Ya Bang, lawyer itu harus menunjukkan karisma lawyernya Bang. Jangan Abang seolah-olah nantang. gua jelasin. Nantangin orang Bang. Tak dulu Bang, saya dulu. Udah selesai Abang belum? dari tadi udah ngomong belum. Nah, dari tadi saya ngedengerin soalnya agak-agak gimana gitu ya kan. Nah, Abang selalu mengeluarkan kalau udah perdebatan ataupun yang apa yang sudah kita omong, Abang selalu ayo deh ketemu dengan entar main injek kepala. Bang itu kan pengancaman Bang kalau kayak gitu Bang. Betul nggak Bang? Menurut Abang kan pengacara Bang. Janganlah kau nantang begitu Bang. Itu mannersnya sebagai pengacara itu nggak ada loh Bang. Sayang banget loh Bang. Satu aja jawab yang tadi pertanyaan saya belum dijawab Bang Erdela. Iya, saya jawab. Sebentar, Pakai kalian diam. kepala itu ngancem loh Bang, Ya. pengancaman loh Bang. Bang Erdela, pertanyaan saya belum dijawab. Tujuan Abang menunjukkan barcode untuk mengumpulkan fans Nikita Mirzani itu untuk apa? Coba itu aja pertanyaan saya. Dari tadi belum dijawab. Saya jawab. Oke. Siap, saya jawab ya. Nanti Jero Dewi, saya minta 2 statement saya untuk Roro sama Jero Dewi. Yang pertama, Aku fans di Ami. situ kita lagi berkomal. Dan di situ ada ruangannya Ladusing ya, di ruangan Ladusing. Kita semangat bikin petisi dan sepakat untuk membuat akun grup TikTok, grup WhatsApp. Di situ saya membuat grup. Akhirnya saya buatkan barcode dan mereka bergabung. Ada sejumlah 100 orang di situ yang sama-sama membahas tentang Nikita Mirzani. Teman-teman yang ada di grupnya Bang Erdelo, coba kalian sampaikan kepada mereka, ada nggak pernah Bang Erdelo komplain? Ada nggak saya memprovokasi di situ? Semenjak bikin grup, saya nggak pernah bertyping, terkecuali saya kalau misalkan informasinya bagus, saya kasih support, saya kasih motivasi, ya. Itu tujuannya, tanya sama Ladusing. Dan itu tidak ada upaya saya untuk merugikan salah satu pihak. Terus saya jawab pertanyaan dari Jero Dewi terkait pernyataan saya ketika menyampaikan postingan Kak Fitri, ya kan? Saya bertanya, Kak Tri, awalnya saya menyampaikan kepada Kak Fitri suka bikin posting-postingan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada hal yang saya suka, satu poin yang saya suka, saya jelasin di sini. Tidak semua saya bilang suka. Waktu Nikita Mirzani menyampaikan di ruang postingan dia bahwa dia merasa kasihan kepada Nikita Mirzani, bahwa yang harusnya menjalani hukuman itu adalah Doktip. Itu saya suka, apakah salah? Saya dibilang suka di situ. Emang Mana ada, suka itu emang sebentar dulu ada, dong. Ini kan belum selesai. Emang ada Fitri suka-sukanya sama Nikita. Kalau memang dia suka, dia tidak seperti ini Bang. Coba pahami Bang. Tadi Itu kan perasaan omongan perspektifmu. YouTube. Jangan Tadi melihat kan orang lain itu semuanya omongan jelek. YouTube nggak Kalian kayak juga gitu. sepakat kan? Nggak kayak Gini gitu. Orang gini melihat teman-teman, Nikita Mirzani siapapun jelek, yang udah kalian pernah nggak gabung melihat dia masuk jelek. grup Bang Pernah nggak Erdela disini keluar saya aja ya. saya menjelekkan Soalnya Nikita tim Mirzani? Nikita Mirzani nggak Kalau ada saya bikin menyampaikan grup suka grupan. dengan postingan Gini dulu dia deh. ketika satu Pokoknya postingan siapa dia yang masuk teman-teman yang dalam di grup sini ada keluar nggak yang sekarang. ada di tentang grup fakta Bang hukum Erdi? dan aktor Nggak ada. intelektual, makanya Nikita Mirzani Pokoknya melakukan siapa yang masuk justice dalam collab. grup Bang Erdela keluar semua karena tim Nikita Mirzani nggak ada bikin grup. Kalaupun ada bikin grup harus izin dulu ke pihak tim Nikita Mirzani, ke manajemen atau siapapun, etikanya digunakan.
Bukan Bang, kita sudah tahu historinya antara Fitri dengan Nikita Mirzani. Segitu dendamnya dia dengan Nikita Mirzani. Terus Abang menilai dia kasihan dengan Nikita Mirzani. Bang, kita sudah tahu historinya Bang. Terus Abang bilang, dan dia dari statement-statement dia aja udah kita kelihatan dan kita sudah tahu Bang. Bagusnya yang mana gitu loh. Kasihannya di mana Bang? Kasihannya. Dan juga dia bilang tadi barusan dibilangnya katanya aku cuma sukanya yang apa dia bilang cuman beberapa. Tadi omongan di YouTube nggak ada tuh kamu bilang kayak gitu? Nggak ada kamu bilang sebagian. Statement Abang sudah menyebar. Kan saya harus mengklarifikasi dan menjelaskan di sini. Dia mengklarifikasi berarti memang dasar kau ngomongnya kemarin Kamu ini ngedabrus sedang kan? berbicara dengan siapa? Berbicara dengan YouTube atau berbicara dengan saya? Ada nggak statement saya di situ yang menyampaikan Jangan bahwa saya menyombongkan menyukai diri. Anda postingan bicara dengan siapa Bang? Kita Sakti semua Hussein sama Teru? Bang. Coba tunjukkan. Emang kau siapa? Kita semua sama Bang. Ya maaf Coba ya tunjukkan. Bang. Maaf. Ada nggak di situ pernyataan saya yang saya menyukai postingan Fitri saya Teru? Tunjukkan dulu. Nah teman-teman, silahkan Anda bergabung di Komal saya, ya bergabung. Meski hanya diem di bawah itu, tidak berkomentar, tidak naik, tetapi insya Allah, ya insya Allah Anda akan mendapatkan sedikit ilmu dan pemahaman. Sedikit demi sedikit, Anda yakin pasti akan Anda manfaatkan di kemudian hari. Ya, hitung-hitung meski tidak berada di bangku kuliah, tetapi memiliki kualitas hukum yang tidak mau kalah. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Hari-hari ini saya lihat ada PH yang selama ini memberikan harapan kepada pendukungnya, katanya akan bebas demi hukum pada tanggal 28, yang katanya akan bebas 2 jam lagi, yang katanya A1 infonya, dan semuanya tidak terbukti. Jadi hari-hari ini di Komal-Komal itu dia lagi cuci muka sama kumur-kumur buat mencuci malunya. Makanya bagi orang-orang di luar sana, mendukung boleh saja, ngefan boleh saja, tapi nggak usah kayak membabi buta ya. Kita lihat saja. Kalau yang kita bahas adalah bagaimana melihat di dalam persidangan, bagaimana melihat bukti-bukti yang JPU utarakan, yang JPU berikan di dalam persidangan itu. Kita menilainya dari situ. Nah, ini yang PH ini selalu menyangkal apa yang sedang berlaku, apa yang sedang menjadi pembuktian. Nah, ini sangat menyesatkan, membodohi. Tapi sayangnya para pengikutnya itu mentuhankan, padahal orang itu sudah biasa memutarbalikkan fakta, bahkan pandangan-pandangan hukumnya selalu berbeda-beda, dari mendukung terlapor akhirnya mendukung pelapor. Ini berbahaya kalau kita ikuti, kalau kita terus dijadikan pedoman bagi mereka. Ngeri, karena sebanyak-banyaknya PH yang kita kenali, yang kita selalu ngobrol bersama-sama, mereka mengutarakan, memberikan pencerahan ilmu hukum dengan keilmuan mereka, tidak memberikan kepastian akan kasus hukum orang lain. Apalagi dia bukan pemegang kasus yang sedang berjalan, tapi bisa meyakinkan orang lain bahwa di situ ada kebebasan, ada penangguhannya dikabulkan, kan menyesatkan. Tapi sayangnya mereka-mereka itu yang disesatkan justru bangga, bahagia, dijadikan seakan-akan pedoman, seakan-akan Tuhan yang harus dipercaya oleh mereka. Miris duniaku, miris daya pikirnya. Kita yang bukan punya kelas, yang bukan SDM tinggi saja bisa melihat fakta dan mendengarkan apa kesaksian-kesaksian, baru menilai, baru kita berpandangan. Ini orang yang punya ilmu hukum yang katanya terbaik,
yang sudah terbangnya tinggi, buset, kata-katanya justru menyesatkan, ngeri. Maksudnya barang buktinya nggak ada, handphonenya juga nggak ditunjukkan, rekamannya juga dilihat, bukti-bukti lain juga tidak ditunjukkan di pengadilan. Jadi sidang ini buang-buang uang, buang-buang uang negara, seharusnya tidak sampai dipersidangkan gitu. Ya, oke. Sudah paham itu. Bang Leon pun sudah paham. Apa yang disampaikan tadi menurut saya itu menyesatkan. Itu menurut saya. Tapi bagaimana dengan Bang Leon? Silakan Bang Leon. Baik teman-teman, sebenarnya secara sederhana terlebih dahulu ya, yang wajib untuk dibuktikan di dalam persidangan itu menyangkut dengan alat bukti. Karena hakim dalam memutus perkara itu dasarnya alat bukti. Kenapa saya berbicara sedemikian? Karena berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, hakim dalam memutus perkara minimal harus didasarkan pada 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Di dalam pasal 183 tidak ada disebutkan hakim harus berdasarkan barang bukti, tetapi berdasarkan alat bukti. Nah, kemudian yang kedua, apakah kalau barang bukti tidak ditunjukkan di depan persidangan mengakibatkan pembuktiannya tidak sah? Ini logika berpikir yang falasi, sesat dalam berpikir. Kenapa saya bilang sesat dalam berpikir? Karena ketika suatu alat bukti, contoh nih, alat bukti elektronik, perihal ada chat-chatan antara saksi Dr. O dengan Reza Gladys maupun dengan Nikita Mirzani. Pada saat persidangan, penuntut umum menanyakan apakah saudara pernah berhubungan, mengirimkan pesan tanggal sekian, pukul sekian. Dijawab oleh saksi, pernah. Kemudian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan. Pertanyaan saya, apakah perlu masih ditunjukkan barang bukti handphonenya? Saksi sudah mengakui alat bukti elektroniknya, sudah mengakui bahwa yang ditanyakan penuntut umum itu betul adanya. Artinya apa? Sudah sempurna pembuktiannya, tidak ada bantahan terhadap alat bukti yang diajukan. Asas peradilan itu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau harus sesuatu. Besok sidang lanjutannya kasus NM. Jujur ya guys, aku tuh penasaran banget sama lanjutan sidang ini tuh gimana. Aku tuh gak penasaran ya sama NM yang mau berapa tahun di penjara atau mau bebas. Serius aku tuh gak penasaran. Itu udah lewat. Kenapa? Karena dia pasti udah ngerasain yang namanya capeknya persidangan. Terus udah ngerasain alah bolak-balik sidang itu pasti capek, pasti pikiran gitu ya. Yang paling aku buat penasaran itu cuma satu. Perannya si dokter yang cowok ini tuh kan jelas banget ya di kasus ini. Tapi kenapa ya sampai saat ini tuh belum ada tindak lanjut untuk yang dokter cowok ini? Kalian penasaran gak sih guys? Ada yang berpikiran sama gak sih kayak aku? Karena ya perantara antara si Melvina sama si NM itu dokter yang cowok ini juga. Perantara antara si DRG sama si NM atau sama Mail itu juga yang dokter cowok ini juga gitu ya. Walaupun ya di statement dia pas konferensi pers dia bilang dia gak ada keuntungan apa-apa nih dari sini, gak nerima duit sepeser pun gitu ya. Tapi kan jelas ya dari chat-chat yang dibacakan JPU itu dia tuh jelas banget loh perannya di dalam kasus ini. Aku tuh penasaran banget. Apakah ada tindak lanjutnya setelah ini atau cuma NM dan Mail yang bakal jadi tersangkanya, terdakwanya atau terpidananya?